Tidak hanya Korlantas Polri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga mengarahkan pengawalnya untuk tidak membunyikan sirine dan juga strobo saat melintas di jalan. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi mengingatkan agar para pejabat tidak sembarangan menggunakan sirine. Gerakan Stop Totot Wuk Wuk mendadak ramai di media sosial sebagai bentuk protes masyarakat terhadap maraknya penggunaan sirine dan strobo di jalan raya maupun jalan tol yang dinilai mengganggu kenyamanan di jalan. Keresahan warga atas penggunaan sirine berlebihan ini berubah menjadi gerakan untuk tak memberikan jalan selain ambulan dan pemadam kebakaran. Merespon hal itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengaku merasa terganggu dalam penggunaan sirine tersebut. Oleh karenanya, ia meminta pengawal tak membunyikan sirine atau rotator dan memerintahkan polisi militer untuk pemakaian sirine sesuai aturan. Sudah saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo karena ganggu kita juga, gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain, gitu. Lihatnya kalau saya juga jarang pakai strobo. Saya kalau lampu merah saya berhenti, kasat semua berhenti. Saya sampaikan kepada satuan saya kalau ikuti aturan, kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat memberikan bantuan atau mungkin kan kita juga seperti ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran yang harus segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Istana pun buka suara dengan gerakan Stop Totot Wuk Wuk. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pihaknya sudah memberikan surat edaran pada pejabat negara terkait penggunaan fasilitas tersebut. Ia meminta agar pejabat tidak semena-mena di jalan. Ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena. Sebelumnya, Korlantas Polri membukukan sementara penggunaan sirine dan strobo dalam pengawalan di jalan. Evaluasi tengah dilakukan termasuk soal penerapan sanksi. Adapun berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada 7 kendaraan yang perlu diprioritaskan di jalan raya. Di antaranya pemadam kebakaran, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan pimpinan lembaga negara, dan kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan, Metro TV. Evaluasi seperti apa yang tepat dalam penggunaan sirine dan strobo di tengah keresahan dan penolakan publik? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mas Anggi. Ya, Pak Joko sudah melihat ya Pak ya fenomena munculnya gerakan warga tolak sirine dan juga strobo. Apakah menurut Anda ini tanda keresahan publik atas praktik penggunaan sirine ini, Pak? Ya, sebenarnya kan bukan kali ini ya. Bulan kalau nggak salah bulan Maret lalu juga ada seperti itu. Namun ini kan masih terus berlanjut dan kita selalu apresiat lah dengan langkah Kakor Lantas untuk menghentikan itu. Dan kami pikir tidak hanya sementara, bisa bila perlu selamanya. Dan aturan itu kan sudah ada di dalam pasal 139 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kendaraan-kendaraan tertentu yang dibolehkan. Namun memang di pasal itu yang perlu direvisi, pasal ayat G-nya, di mana itu ada keleluasaan untuk memberikan pada hal lainnya. Nah, inilah yang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat kita. Ya. Dan tidak hanya Jakarta, saya pikir ini juga bisa berlaku di seluruh Indonesia, gitu. Oke, Pak, ini kan selalu terjadi di negara kita. Kalau lagi panas-panasnya, ini tentu akan dihentikan aturan atau juga perlakuan seperti ini. Tapi nanti kalau kita sudah lupa, ini muncul lagi, Pak. Nah, ini bagaimana supaya bisa tetap permanen sistemnya diperhatikan? Ke depan, ya, nanti kalau ada revisi Undang-Undang Lalu Lintas, itu kaitan pasal-pasal yang memberikan keleluasan itu harus dihilangkan. Ya, jadi harus dipertegas lah, jangan membuat keraguan sehingga ada peraturan Kapolri yang mungkin lebih bias lagi, gitu ya.
Tetapi untuk kendaraan tertentu yang sudah ada itu harus diperkuat. Pejabat pun harus dibatasi lah, tidak semua pejabat tinggi, tapi umpamanya untuk presiden, wakil presiden, diplomat, ya itu penting. Tapi di luar itu sebenarnya nggak usah lah. Makanya di sisi lain kami itu selalu mendesak bagaimana angkutan itu bagus biar pejabat juga menggunakan angkutan umum. Beberapa pejabat tapi tidak begitu banyak sudah melakukan. Nah, untuk bagaimana tidak berlaku ya kita sebagai masyarakat sipil selalu menjaga itu, tetap menjaga. Jadi bukan saya sendirian aja, tapi semuanya turut mengawasi. Oke, Pak, menurut Anda kenapa di lapangan aturan ini sering tidak ditegakkan, Pak? Ya karena tadi ada pasal 139G itu ya, itu memberikan keleluasaan sehingga muncullah peraturan Kapolri yang sebenarnya lebih leluasa lagi. Dan itu ternyata digunakan juga untuk pihak-pihak tertentu juga ya, dalam arti untuk umpamanya orang ke puncak bayar itu bisa. Ya, atau pengusaha dia punya uang dia bayar, itu yang terjadi. Oke, jadi seharusnya sudah ada aturan yang lebih ketat begitu, Pak? Ya harusnya lebih ketat. Seandainya itu digunakan pun untuk pihak lain, ya ada kendaraan digunakan, ya oke bayar umpamanya seandainya. Tapi itu kan tentunya kendaraan kan milik pemerintah, dibelikan oleh APBN. Berarti harus ada sebagian masuk ke kas negara, itu tidak ada. Meskipun kami tahu di lapangan juga tidak mudah seperti itu. Mereka juga dikenakan beban cukup tinggi juga di petugas lapangan. Dari mana mereka untuk bayar BBM dan sebagainya untuk beli BBM. Sementara untuk pembelian BBM juga terbatas. Ini yang kami dapatkan dari teman-teman yang di lapangan itu, artinya komunikasi dengan mereka. Ya ini harus dipenuhilah ya segala kebutuhan operasional untuk pengawalan itu. Tapi kembali lagi pengawalan ini memang harus benar-benar tertib karena masyarakat itu sudah jengah dengan adanya suara-suara seperti itu. Apalagi di kota besar seperti Jakarta, orang sudah macet ya, sudah stres, ditambah bunyi-bunyian itu sangat-sangat mengganggu sekali. Ya Pak Joko tadi sempat disebutkan adanya kekurangan biaya operasional. Ini maksudnya biaya operasional untuk pengawalan begitu Pak? Betul. Itu pengakuan dari petugas yang di lapangan. Karena mereka kan yang mengalami ya. Tapi mereka kan tidak berani berteriak pada pimpinannya. Karena itu kurang. Akhirnya mereka mengambil perwenang sendiri bagaimana menutup biaya operasional itu. Oke, bukankah biaya operasional sudah ada dialokasikan biasanya Pak? Mestinya begitu, tapi kan kita tidak tahu seberapa jauh biaya operasional itu sampai dengan yang terkecil katakanlah gitu ya. Apakah bisa memenuhi, makanya ini harus dibatasi pengawalan itu. Ya, jadi tidak semua pejabat harus dikawal, sehingga itu memberikan pengurangan beban buat mereka yang jadi pengawal tadi. Jadi tertentu saja. Presiden juga kan tidak dengan pengawalan dengan suara-suara seperti itu. Betul. Apalagi di kalangan bawah mestinya tidak seperti itu juga gitu ya. Oke, berarti Bapak juga menemukan bahwa sebenarnya banyak pelanggaran penggunaan strobo ini karena adanya kekurangan biaya operasional sehingga mereka mencari celah untuk melakukan pengawalan ini. Begitu Pak? Itu antara lain yang terjadi di lapangan. Memang nyaman sih kalau dikawal gitu. Ya. Jadi diberi keleluasan, tapi terutama di kota-kota besar macet ini membuat satu masalah sendiri gitu ya. Nah ini yang sebenarnya jangan terulang lagi. Ini kalau kami catat keresahan masyarakat sudah yang kedua kalinya. Kemarin bersalah bulan Maret atau April ya, ini terulang kembali. Baik, Pak Joko, apakah penggunaan sirine atau strobo yang tidak tepat seperti ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas lalu lintas, Pak? Ya sebenarnya kalau penyalahgunaan ini ada aturannya juga, ada sanksi hukumnya juga. Tapi sampai saat ini sanksi hukum itu belum diberikan juga kalau tidak tepat gitu ya. Ini kan sebenarnya juga seandainya tepat pun pemadam kebakaran, ambulan dan sebagainya. Ini juga ada penyalahgunaan juga untuk ambulan. Ada ditemukan juga ternyata tidak digunakan untuk ambulan, tapi ditemukan juga untuk wisata gitu ya dengan kendaraan ambulan. Kemudian ada juga untuk mudik umpamanya gitu. Tapi itu tidak banyak. Tapi setidaknya ini menjadi perhatian juga. Bagaimana kendaraan-kendaraan yang diwajibkan tadi seperti ambulan ya, itu ada standar lah. Ya sekarang kan warna-warni semua itu kan ya. Apalagi dengan ambulan di depannya ada pengawalan pribadi lagi dengan naik motor, itu membahayakan juga buat pengguna, buat mereka sendiri. Karena pengawalan itu perlu pendidikan khusus, tidak sembarangan seperti itu. Oke. Pak Joko, menurut Anda apakah gerakan warga ini
bisa mendorong perubahan regulasi atau cukup dengan penegakan aturan yang sudah ada, Pak? Ya, saya kira dengan pelajaran seperti ini, ya akan muncul peraturan Kapolri yang baru. Bagaimana itu bisa berlaku di seluruh Indonesia. Ya, apalagi Panglima TNI juga demikian menegaskan bahwa dia juga tidak menggunakan itu kan, kecuali Presiden dan Wakil Presiden atau tamu negara. Nah, ditambah lagi Presiden ternyata juga tidak menggunakan itu. Tentunya ini menjadi perhatian dan dibuat aturan sehingga kita sebagai masyarakat ya ikut mengawasi juga, gitu ya. Oke, kalau begitu kita awasi dan kita tunggu begitu Pak ya, aturan yang ketat berkenaan dengan penggunaan sirine dan strobo ini. Pak Joko, terima kasih Pak untuk penjelasannya di malam hari ini. Terima kasih.